Anda akan menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh Selamat pagi, senang sekali kembali bisa bertemu dengan Anda. Pagi hari ini kembali bersama-sama kita dalam Coffee Break bersama saya Hilbram Dunar dan juga Agustin Ramli di sini. Halo pagi. Di mana kami akan mengajak Anda untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai ekonomi di Indonesia. Wah, ini luar biasa. Tapi ekonomi seperti apa? Sensus ekonomi tepatnya. Jadi di Indonesia itu ada 3 sensus, ada sensus penduduk, sensus pertanian dan juga sensus ekonomi yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Tema kita hari ini adalah sosialisasi sensus ekonomi 2016, lanjutan pendataan UMB dan juga UMK tahun 2017. Oke, dan sensus ini merupakan sensus keempat ya. Dan untuk pagi hari ini telah hadir bersama kami di sini ada Pak Adi Lumaksono, Deputi Bidang Statistik Produksi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa. Ya, Pak Adi, BPS telah melaksanakan sensus sejak tahun lalu ya, 2016. Dan sekarang masih dilanjutkan. Nah, bedanya apa sih tahun lalu dan tahun ini? Tahun yang 2016 yang lalu kita laksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 31 Mei. Pendataan kita adalah pendataan secara lengkap seluruh usaha non pertanian di seluruh wilayah Indonesia di sana. Jadi kita data sebagai informasi awal untuk membuat satu sampling frame ya. Jadi sebagai dasar untuk membuat survei-survei lanjutan. Informasi yang diperoleh juga masih sangat sederhana. Daftar nama perusahaan, alamat, kategori, jumlah pekerja. Jadi masih sederhana, ada sekitar 26 pertanyaan itu. Oh. Yang pertama itu. Yang pertama? Yang pertama, betul. Ini rencananya sampai kapan, Pak? Nah, kemudian pada tahun 2017 itu masih ada lanjutannya, yaitu pendataan UMK dan UMB. Kita mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 September. Ya. Oke, tapi jadi masih berjalan ya sekarang masih berjalan, ya? tetapi cakupannya tidak seluas seperti yang tahap pertama. Untuk perusahaan menengah dan besar itu akan kita lakukan sensus secara lengkap kembali dengan pertanyaan lebih detail, kecuali untuk sektor perdagangan. Ya, itu akan kita sampel. Tetapi untuk usaha mikro dan kecil itu akan kita sampel secara keseluruhan, kan ada 26,26 juta hasil tahun lalu untuk mikro kecil. Itu akan kita sampel 1,5 juta, sekitar 1,5 juta. Kalau untuk yang usaha menengah besar, tahun lalu itu ada sekitar 450.000 usaha menengah besar. Tetapi kali ini akan kita sampel sebesar 351.000 usaha. Itu yang kita lakukan. Itu pertanyaan yang diajukan kisi-kisinya mengenai apa sih, Pak Adi? Untuk yang pertama, itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau yang kedua, pertanyaan ada lebih detail. Jadi misalnya nanti akan kita tanyakan mengenai jumlah pekerja, dan juga akan kita tanyakan balas jasa pekerja atau upah gaji. Kemudian pengeluaran perusahaan itu juga akan kita tanyakan detail gitu. Misalnya industri itu berapa bahan bakunya, berapa nilainya dan sebagainya. Kalau angkutan ya berapa bahan bakarnya dan yang lain-lain. Kemudian juga kita tanyakan lagi terhadap nilai produksi atau pendapatan dari perusahaan. Kita rinci lagi dari yang utama apa, yang tambahan apa. Kemudian kita juga tanyakan terkait dengan neraca perusahaan ya. Dan yang terakhir juga masalah status permodalan. Tetapi di situ juga kita tanyakan prospek dan kendala usaha itu seperti apa. Karena ini menjadi satu bahan yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan. Karena ada prospek, ada kendala lah. Kendalanya apa? Pemerintah lah nanti barangkali dengan data itu bisa menyampaikan beberapa kebijakan untuk mempermudah usaha kita. Itu tujuan besarnya. Berarti harus jujur ya, Pak ya? Yang selalu di sensus ini harus menulis dan menjawab dengan jujur. Betul sekali, harus jujur. Nah, ada kemungkinan nggak tapi Pak kalau nggak jujur? Ada, pasti ada. Gimana tuh, Pak? Ya, jadi gini. Errornya? Kami punya dasar di dalam pelaksanaannya dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Ya, di sana ada hak dan kewajiban. Salah satunya ketika di pasal 26 itu ada hak dari responden. Responden berhak menolak ya. Apabila menolak kecuali adalah penyelenggaraan statistik dasar oleh badan BPS dalam hal ini. Oleh karena itu, karena ini adalah penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS, maka semua yang menjadi responden wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas kami. Ya. Kemudian di pasal 26-27, ya, bagi responden yang menolak atau tidak mau memberikan jawaban terhadap pertanyaan kita, maka ada sanksi hukumnya di sana.
Ada sanksi hukumnya ya. Memang di dalam undang-undang itu yang namanya sanksi hukum juga dibagi menjadi 2 ya. Ini karena pidana, pertama pidana karena kejahatan, yang kedua adalah pidana karena pelanggaran. Jadi kalau dia tidak mau mengisi yang benar, tidak atau menolak yang benar, itu adalah bagian dari sanksi yang terkena pidana kejahatan. Itu yang Jadi selama ini, selama prosesnya semuanya menjawab dengan baik ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau melihat ada sanksinya juga. Ya, memang di dalam pertanyaan kita itu kadang-kadang perusahaan melihat bahwa mereka harus mengkompilasi terlebih dahulu dari administrasi dia yang berantakan, katakanlah yang memang tidak sesuai dengan, bukan berantakan, rapih tapi tidak sesuai dengan kuesioner yang kita buat. Oleh karena itu dia harus melakukan rekapitulasi terlebih dahulu, baru mereka mengisi gitu. Nah, dalam hal ini pasti adalah ya mereka tidak mau menjawab atau mereka juga tidak mau mengisi kondisi yang sesungguhnya. Yang sebenarnya kalau itu terjadi nanti akan rugi sendiri mereka. Kenapa begitu, Pak? Karena datanya tidak benar, maka pemerintah dengan data yang tidak benar, pengambilan kebijakan juga bisa tidak benar. Ya, betul. Itu yang kita khawatirkan. Sebab akibat ya. Iya, ada sebab akibat seperti itu. Oke, nanti kita teruskan lagi Pak. Terutama ketika harus menjawab dengan jujur, perusahaan-perusahaan ini tentunya mereka berharap ada kerahasiaan yang benar-benar terjaga oleh pemerintah. Betul Ya. banget. Nah, ini akan kami bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tommy adalah orang yang sangat ramah dan hangat. Dia suka banget peluk. Untungnya dia nggak bau badan. Dia pakai Axe Roll-On baru dengan kesegaran dan wangi tahan lama. Menjadi seorang pria artinya selalu siap untuk berkeringat. Tapi semakin keras usahamu, semakin berat tantangan tubuhmu. Keringat akan jadi minyak, minyak akan jadi ketombe. Lawan balik dengan Clearman. 2 kali lebih kuat melawan ketombe. Kalahkan minyak, kalahkan ketombe. Performa juara dari pria juara. Clear, tak ada yang kusembunyikan. Udah clear kan? Kamu percaya dengan yang tak terlihat? Rexona percaya. Rexona Invisible Dry. Perlindungan baik melawan keringat. Menjaga noda putih dan kuning tak terlihat. 100% tanpa khawatir. Rexona setia setiap saat. Saya ambil ini aja, Walls Es Krim Sandwich baru. Paduan es krim vanila dan stroberi dengan biskuit yang lembut. Nikmati snack yang lebih cool. Tommy adalah orang yang sangat ramah dan hangat. Dia suka banget peluk. Untungnya dia nggak bau badan. Dia pakai Axe Roll-On baru dengan kesegaran dan wangi tahan lama. Menjadi seorang pria artinya selalu siap untuk berkeringat. Tapi semakin keras usahamu, semakin berat tantangan tubuhmu. Keringat akan jadi minyak, minyak akan jadi ketombe. Lawan balik dengan Clearman. 2 kali lebih kuat melawan ketombe. Kalahkan minyak, kalahkan ketombe. Performa juara dari pria juara. Clear, tak ada yang kusembunyikan. Udah clear kan? Kamu percaya dengan yang tak terlihat? Rexona percaya. Rexona Invisible Dry. Perlindungan baik melawan keringat. Menjaga noda putih dan kuning tak terlihat. 100% tanpa khawatir. Rexona setia setiap saat. Hai, siap buka tokonya? Wah, cerah banget wajahmu. Ini rahasiaku. Citra dengan mutiara Korea dan vitamin B3 dan E mengurangi kusam untuk wajah tampak 4 tingkat lebih putih, cerah alami. Citra Pearly White UV, wajah tampak 4 tingkat lebih putih, cerah alami. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk semua aktivitas ini. Mengapa lupa menyisihkan waktu untuk selamatkan hidup kita? Sadari, periksa payudara sendiri hanya 7 menit. Bau badan disebabkan oleh bakteri yang ada di ketiakmu. Karenanya kami ciptakan baru Rexona Antibacterial Defense dengan 10 kali perlindungan antibakteri penyebab bau badan. Rexona setia setiap saat. Ya
pemirsa, baik lagi bersama kami di Coffee Break dan kami sedang membahas tentang sensus ekonomi. Dan bagi Anda jangan khawatir karena terjamin kerahasiaannya. Oke, Pak, tadi Bapak katakan bahwa sensus ini aman. Nah, ini membuat orang-orang jadi semakin secure nggak sih untuk memberikan data dengan terbuka? Iya, di dalam Undang-Undang Statistik tadi, itu di dalam pasal 21, ada jaminan ya. Jadi penyelenggara statistik wajib menjamin kerahasiaan jawaban yang diberikan oleh responden. Artinya kewajiban ini kalau dilanggar oleh kami sebagai lembaga peneliti atau mungkin orang di dalam pasal 22 itu ada sanksi hukumnya juga gitu. Jadi kalau kita membocorkan itu akan ada sanksi hukum. Yang jelas kita itu tidak bisa memberikan informasi individu. Karena itu adalah aturan universal. Ada yang namanya 10 Principle of Official Statistics. Salah satunya adalah kerahasiaan. Dan itu berlaku untuk seluruh statistik di dunia ya. Jadi tidak boleh membocorkan keterangan individu. Itu kuncinya. Ya. Jadi sekali lagi kami jamin kerahasiaan informasi yang diberikan nanti ya. Nah, untuk mengajak juga dari berbagai perusahaan untuk ikut serta dalam sensus ekonomi ini, tentunya Anda ingin tahu juga kira-kira keuntungan apa yang bisa didapatkan. Bukan untuk keuntungan perusahaan itu sendiri, tapi keuntungan negara ini. Jadi data yang didapat itu diolah, Pak. Setelah diolah lalu digunakan untuk apa? Jadi setelah diolah, biasanya data yang masih mentah itu diolah nanti disajikan dari berbagai hal. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk grafik, yang ketiga dalam bentuk infografis yang mudah dicerna oleh orang. Nah, data-data itulah yang bisa dimanfaatkan. Pertama, yang memanfaatkan itu pasti adalah pemerintah. Yang kedua adalah perusahaan itu sendiri. Ketika satu perusahaan ingin mengembangkan usahanya, maka dengan melihat data itu, potensi wilayahnya seperti apa dan sebagainya akan sangat bermanfaat bagi mereka. Kemudian yang ketiga adalah akademisi. Ya, mereka kalau melakukan penelitian dan sebagainya kan memerlukan data-data. Data ekonomi ya, data inilah yang salah satunya yang akan dipakai. Kemudian juga masyarakat umum. Ketika seseorang ingin membuka pertama kali usaha, pasti diperlukan data itu gitu. Nah, oleh karena itu kalau dari sensus yang sekarang kita dapatkan, kemudian perusahaan menanyakan benefit apa sih yang bisa kami dapat, memang tidak bisa secara instan langsung dapat gitu. Ya itu kan ada proses ya. Nanti kita olah, kita sajikan, bahkan kita akan membuat satu publikasi. BPS itu sudah menyajikan tidak hanya dalam bentuk hard copy, sudah dalam bentuk web, nanti publikasi bisa di-download dari web. Kalau kita sudah resmi datanya. Kapan itu Pak selesai pengolahan data itu? Ini targetnya selesai menurut jadwal kan sampai September. Kemudian baru kita lakukan pengolahan, ya kira-kira tahun depan lah kita baru dapat hasilnya yang kita kumpulkan ini. Jadi hasilnya bisa dilihat oleh publik, siapapun bisa melihat hasilnya ya? Dan tidak ada informasi individu. Ini sekali lagi tidak ada informasi. Jadi dalam bentuk agregasi tabel dan sebagainya. Dan Pak, apa sih kendalanya selama melaksanakan sensus ini? Ya, itu tadi yang pertama adalah terkait dengan masalah sosialisasi. Jadi banyak calon responden itu yang belum tahu, oh kok ada sensus loh gitu. Ini salah satu kendala sehingga mereka belum mempersiapkan apa sih yang diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua dari kendala dari sisi kuesioner yang kita desain. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk juga bisa menampung dari keperluan-keperluan kementerian lembaga lain. Tapi apa yang kita tuangkan di dalam kuesioner sekali lagi mungkin belum match dengan sistem administrasi yang ada di perusahaan. Mereka kita melihat, wah saya kalau harus menjawab ini saya harus mengambil dari beberapa file yang ada di kantor saya gitu. Sehingga mereka ada. Nah, hal-hal kayak gini nih yang kadang-kadang menjadi keengganan ya. Tapi kami yakinkan lah kalau teman-teman nanti responden terutama perusahaan besar, menengah dan besar ya. Kami fasilitasi dengan web survei. Mereka nanti akan kami berikan dan mereka bisa buka di web tanpa harus menulis di dalam kuesioner, mereka bisa langsung isi di sana. Dan juga jangan khawatir, kalau ada masalah kami juga ada semacam center untuk informasi itu. Ada melalui email atau melalui telepon. Kami siap. Pengaduan begitu. Pengaduan ya. Nah, sosialisasi itu juga dilakukan seperti sekarang. Langsung menjelaskan kepada Anda sebenarnya apa sih sensus ekonomi 2016 ini. Kedepannya Pak, nanti setelah ini data dikumpulkan, semua sudah masuk, akan muncul sensus lagi yang lain yang akan dihubungkan dengan ini atau bagaimana Pak? Ya, sekali lagi sensus tadi dilakukan 3 kali ya. Betul. Sensus penduduk akhir angkanya 0, sensus pertanian dengan tahun angka 3, sensus ekonomi tahun angka 6. Tapi dari sensus-sensus itu juga diikuti dengan berbagai survei. Sensus itu kan hanya memperoleh data pokok semuanya, tapi secara lengkap. Tapi untuk data detail itu ada survei-survei lainnya.
Jadi ketika kita sudah mendapatkan yang 2016 yang lalu, kemudian ada sampling frame-nya, ketika akan meneliti misalnya, oh saya akan meneliti perusahaan rumah makan minum. Secara statistik harus mengambil sampel katakan, kalau semuanya nggak bisa. Nah metodologi salah satu pengambilan sampel kan dibutuhkan sampling frame tadi. Manfaat SE itu dapat sampling frame. Kemudian dari situ baru diambil sampelnya dengan metode tertentu lah. Mungkin banyak metode yang bisa pakai gitu. Apakah simple random sampling atau apa, mereka menggunakan data itu gitu. Dan itu bisa dilakukan pada periode sampai dengan 10 tahun ke depan. Ya. Karena kenapa sensus itu luar biasa biasanya ya kalau kita setiap tahun melakukan, sehingga di dalam tahun-tahun antara sensus tadi ya itu ada beberapa survei ya dasarnya adalah dari hasil sensus ekonomi yang sekarang. Jadi sebagai pelengkap seperti itu ya. Betul. Oke Pak Adi, nah waktu proses sensus ini bagaimana proses seleksi untuk mereka yang bertugas sebagai tenaga surveinya? Ya. Yang pertama ketika kita melakukan sensus tahap pertama, kita itu merekrut 303.000 orang. Kita latih, kemudian kita berikan juga ujian atau tes, kemudian memenuhi syarat kita berikan mandat untuk melakukan sebagai petugas. Kemudian pada tahun ini yang lanjutan, kita itu melatih 47.000 petugas. Nah, seleksinya adalah kita mengambil di antara 303 yang terbaik-baik. Kita punya track record-nya dan punya rekaman mereka. Nah, kita ambil, nah dari situ kita latih lagi. Bulan Juli yang lalu kita latih secara serentak seluruh Indonesia, kemudian setelah dilatih prosesnya sama. Jadi mulai pelajaran, kemudian ada namanya pendalaman tes, kemudian ada yang namanya role playing. Role playing itu adalah mendatangkan pengusaha, bagaimana mereka berwawancara, sampai sejauh itu ya. Kemudian kalau mereka mampu, kita nyatakan lulus untuk bisa melanjutkan menjadi petugas. Nah, Juli, Agustus, per 1 Agustus sampai 30 mereka bertugas di lapangan. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oke. Ya. Baik, nanti kita lanjut lagi Pak ya. Pembahasan mengenai sensus ekonomi ini, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Percaya dengan yang tak terlihat? Rexona percaya. Rexona Invisible Dry. Perlindungan baik melawan keringat, menjaga noda putih dan kuning tak terlihat. 100% tanpa khawatir. Rexona setia setiap saat. Tommy adalah orang yang sangat ramah dan hangat. Dia suka banget peluk. Untungnya dia nggak bau badan. Dia pakai Axe Roll-On baru dengan kesegaran dan wangi tahan lama. Hai, siap buka tokonya? Wah, cerah banget wajahmu. Ini rahasiaku. Citra dengan mutiara Korea dan vitamin B3 dan E mengurangi kusam untuk wajah tampak 4 tingkat lebih putih, cerah alami. Citra Pearly White UV, wajah tampak 4 tingkat lebih putih, cerah alami. Saya ambil ini aja. Walls Es Krim Sandwich baru. Paduan es krim vanila dan stroberi dengan biskuit yang lembut. Nikmati snack yang lebih cool. Saat panas menyengat, aku tetap segar dan bersih dari ketombe. Clear Ice Cool Menthol baru dengan ekstrak mint dan citrus. Tak ada ketombe, tak ada gatal, tak terasa berminyak. 3 kali manfaat kesegaran. Tak ada yang kusembunyikan. Promo, beli 12 sachet gratis 1. Rasakan kenikmatan Magnum Almond dan bebaskan sisimu yang menyenangkan. Paduan sempurna coklat Belgia yang tebal, es krim vanila yang lembut, dan kepingan almond yang renyah. Never stop playing. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk semua aktivitas ini. Mengapa lupa menyisihkan waktu untuk selamatkan hidup kita? Sadari, periksa payudara sendiri hanya 7 menit. Bau badan disebabkan oleh bakteri yang ada di ketiakmu. Karenanya kami ciptakan baru Rexona Antibacterial Defense dengan 10 kali perlindungan antibakteri penyebab bau badan. Rexona setia setiap saat.
Saya ambil ini aja. Walls Es Krim Sandwich baru. Paduan es krim vanila dan stroberi dengan biskuit yang lembut. Nikmati snack yang lebih cool. Menjadi seorang pria artinya selalu siap untuk berkeringat. Tapi semakin keras usahamu, semakin berat tantangan tubuhmu. Keringat akan jadi minyak, minyak akan jadi ketombe. Lawan balik dengan Clear Man. 2 kali lebih kuat melawan ketombe. Kalahkan minyak, kalahkan ketombe. Performa juara dari pria juara. Clear, tak ada yang kusembunyikan. Udah clear kan? Dan masih lanjut kita membahas mengenai sosialisasi Sensus Ekonomi 2016, lanjutan pendataan untuk UMB dan juga UMK tahun 2017 ini bersama Pak Adi Lumaksono, Deputi Bidang Statistik Produksi. Kita bahas lagi tadi setelah dijelaskan bagaimana petugas itu datang ke masyarakat untuk melakukan sensus ekonomi, data lalu sudah diambil. Si respondennya sendiri bagaimana Pak prosedurnya yang dilakukan? Jadi begitu datang, mengisi, mengembalikan, atau gimana? Ada beberapa pendekatan sebenarnya. Kita bagi dulu yang UMK. Biasanya kan perusahaan kecil, rumah tangga gitu ya. Petugas datang itu biasanya mereka langsung welcome kan. Ketemu langsung narasumber yang ingin mengambil informasi. Kemudian kewajiban petugas adalah menjelaskan tujuan daripada sensus itu apa. Kemudian baru bertanya satu persatu. Tapi semuanya itu juga harus mengikuti adat istiadat yang ada di situ. Jadi tidak sembarangan nanti petugas datang pakai sandal jepit, itu pasti ditolak, silakan saja ditolak. Ya, responden menolak petugas yang tidak sopan itu memang ada di dalam undang-undang. Jadi petugas itu harus sopan? Pasti harus sopan. Jadi ada SOP-nya ya Pak? Ada SOP-nya, ada surat tugasnya, nah itu harus ditunjukkan tanda pengenalnya. Ketika mereka datang ke perusahaan, kemudian menanyakan itu dia enggak, perusahaan berhak menolak. Ini ada, hak dia ada di dalam undang-undang. Tapi ketika petugas sudah datang lengkap, sebaliknya mereka wajib memberikan informasi yang benar. Nah, satu sisi tadi yang UMK. Kalau yang UMP itu kan perusahaan-perusahaan besar konglomerat ya. Itu kalau masuk kita harus tahu dulu. Kadang-kadang kita hanya diterima oleh satpamnya saja. Apalagi petugas sensus kayak gitu tuh kadang-kadang mana kuesionernya nanti suruh datang lagi, nggak dikembaliin lagi gitu. Tapi kita juga berupaya dari sisi lain. Kita misalnya berkoordinasi dengan asosiasi. Baru-baru ini saya juga sudah ketemu dengan salah satu CEO dari perusahaan yang menjadi sasaran dari sensus ekonomi ini. Mereka sangat welcome karena mereka tahu persis pentingnya statistik. Bahkan akan membantu kita BPS untuk menghubungi asosiasi lainnya atau perusahaan yang networking mereka. Akan saya bantu gitu. Ini luar biasa. Kalau sudah yang dasar luar biasa. Ini satu motivasi perusahaan lainnya bahwa ini pun mau mengisi gitu. Karena sama-sama mengerti tujuannya sangat penting ya untuk data ini. Ya memang belum tentu semua itu menyadari betapa pentingnya data itu ya. Karena kadang-kadang masih juga ada tadi pertanyaan tadi, data saya ini dirahasiakan atau tidak gitu. Mas sekali lagi kami jamin kerahasiaannya di dalam undang-undang. Nah, antisipasinya sendiri Pak kalau ada dari responden yang menolak, ngeles, menghindar. Kami itu secara berjenjang ya. Jadi misalnya petugas pecacah datang dia tidak bisa atau ditolak, maka dia harus lapor ke pengawasnya. Pengawasnya juga harus mencoba datang. Kalau dia juga tidak bisa lagi masuk, atasannya lagi. Sampai kami pun ya, nih pejabat di BPS pun nanti juga punya inisiatif untuk datang ke perusahaan ketika perusahaan itu tidak mau memberikan informasi. Ya itu tadi yang saya katakan, saya sendiri datang untuk menjelaskan kepada CEO apa yang ingin dilakukan di dalam essay lanjutan ini dan mereka sekali lagi kami bantu gitu. Luar biasa sekali ya, sama Pak Adi pun juga ikut turun ya Pak ya. Nah mungkin setelah didatangin mereka berpikir ini sebenarnya tujuannya apa, secara detail mungkin tidak tersampaikan. Ada nggak Pak yang informasi yang bisa didapatkan melalui website yang Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah sehingga mereka bisa melihat bahwa prosedurnya ini mudah sekali dan ini semuanya terjamin kerahasiaannya. Jadi apa yang dikumpulkan oleh BPS baik itu dalam sensus maupun survei, kita selalu mendiseminasikan hasilnya di dalam web BPS. Ya, masyarakat bisa mendownload, melihat. Kalau kita sudah dalam bentuk publikasi hard copy, itu pun juga ada PDF-nya di sana. Nah, jadi tidak hanya sensus ekonomi ini saja, tetapi juga data-data lainnya. Mereka bisa mengambil secara cepat, gitu, karena ini sudah merupakan tuntutan ya.
dan kewajiban bagi BPS untuk memberikan informasi-informasi hasil kerja kita gitu. Oke, nah alamatnya ada di website, jadi untuk pemirsa bisa langsung saja diklik websitenya. Oke, kedepannya Pak, setelah ini selesai September, lalu pengolahan data apa lagi kira-kira yang akan dilanjutkan atau dilakukan oleh BPS? Kita punya survei yang rutin ya, salah satunya adalah survei sosial ekonomi nasional atau SUSNAS. Survei sosial ekonomi nasional. Itu apa Pak? SUSNAS. Itu pendekatannya rumah tangga. Salah satu hasil survei yang penting dari SUSNAS tadi adalah kita menentukan garis kemiskinan. Nah, itu survei penting. Jadi kalau penduduk miskin itu berapa persen, ada garis kemiskinan dari hasil survei itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Itu adalah survei untuk menghasilkan data berapa sih pengangguran yang ada. Sekarang bukannya udah ada itu Pak, data-data itu? Ya tiap tahun kita lakukan Pak. Oh gitu. Supaya update ya datanya ya. Update, Kalau survei ini bisa tiap tahun, tapi kalau sensus 10 tahun sekali. Iya. Karena anggaran luar biasa besarnya. Nah, harapan kedepannya setelah disambungkan nih Pak dari sensus, 3 sensus tadi, dengan survei-survei yang lebih kecil skalanya, itu kedepannya akan seperti apa Pak? Ada 2 harapan. Yang pertama, harapan kami terhadap calon responden ya, kepada masyarakat, kepada perusahaan atau usaha. Ketika BPS itu melakukan survei atau sensus, terimalah petugas kami, kemudian secara mekanisme yang sudah kita berikan bagaimana petugas itu harus menempulih data, maka mohon untuk diberikan jawaban yang sebenarnya. Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Karena kalau data akurat tapi munculnya tahun depan ya nggak ada gunanya. Iya, betul. Nah, itu kepada responden. Kemudian juga kepada para pengguna data, ya. Kami setelah mengumpulkan data, ya, semua apa yang kami kumpulkan pakai uang rakyat kan, ini pakai APBN gitu. Berkewajiban bagi BPS mendiseminasikan datanya dan semua orang itu punya hak yang sama untuk mengakses informasi itu. Ya, kita sudah langsung cantumkan di dalam web kita. Kalau web kita ini umumnya kan www.bps.go.id. Ya. Kalau SE 2016 ya se2016.bps.go.id. Jadi silahkan. Ya, hasil SE tahap pertama yang lalu itu sudah ada di web sana. Ya, berapa jumlah usaha menurut kategori atau menurut lapangan usaha di provinsi tertentu sudah ada di sana. Jumlah pekerjanya ada di sana. Masyarakat tinggal mendownload saja. Oke, terima kasih Pak Adi untuk bincang-bincangnya. Tentunya ini menjadi sebuah keyakinan lagi bagi Anda semua. Tidak usah khawatir karena data yang disurvei akan menjadi tanggung jawab dari BPS untuk menjaga kerahasiaannya. Betul, dan sangat bermanfaat untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih juga Anda sudah menyaksikan Coffee Break, tapi jangan kemana-mana karena kami masih lanjut lagi. Ada informasi lain yang tidak kalah menariknya bisa Anda saksikan dalam Coffee Break. Sampai jumpa. Bye. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break.